Assalamualaikum anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita kembali bertemu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. KD yang akan kita pelajari menerapkan sikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasul-Nya, kedua orang tua, dan guru, serta mengkomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasul-Nya, kedua orang tua, dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada hari ini kita akan belajar taat dan patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu dan siapkan buku mata pelajaran kalian terlebih dahulu. Sebelum masuk pelajaran hari ini, mari kita sedikit mengingat pelajaran minggu lalu. Yang pertama, malaikat diciptakan Allah dari, siapa yang tahu? Ya, dari nur atau cahaya. Yang kedua, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui oleh umat Islam ada berapa? 10, 11, atau 12? Ya, ada 10. Yang ketiga, salah satu sifat malaikat yang berbeda dengan manusia adalah, siapa yang tahu? Ya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita masuk kepada materi taat dan patuh. Yang pertama, pengertian taat dan patuh. Taat dan patuh artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Adapun 3 makna taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taat bermakna patuh, yaitu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, melaksanakan sholat, puasa, dan menunaikan zakat. Serta contoh dari larangannya seperti minum minuman yang memabukkan, meninggalkan sholat, berjudi, dan mengambil hak orang lain. Yang kedua, taat bermakna penurut, yaitu menuruti semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Contohnya yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang menerangkan jika kita hendak melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu atau bertayamum. Dan yang ketiga, taat bermakna tunduk, yaitu taat makna tunduk adalah tunduk terhadap kode dan qadar yang datangnya dari Allah. Seperti kita tunduk bahwa Allah menetapkan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh taat dan patuh terhadap Allah. Yang pertama, melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan hati yang ikhlas. Melaksanakan sholat fardu dilakukan di awal waktu dan lebih baik dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, melaksanakan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Yang kelima, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, menjaga sopan santun ketika berbicara. Yang ketujuh, jujur memegang amanah yang diberikan kepada kita. Yang kedelapan, sabar ketika tertimpa musibah dan selalu bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Selanjutnya, selalu berkalimat thayyibah, berkalimat yang baik dan tidak berkata-kata yang kotor. Selanjutnya, selalu berbuat dan beramal soleh. Dan yang terakhir, saling menasihati dengan hak dan kesabaran. Selanjutnya, ayat tentang ketaatan. Ketaatan seorang muslim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dapat diwujudkan dalam bentuk ketakwaan, patuh melaksanakan segala perintahnya, dan meninggalkan segenap larangannya. Bagi kaum muslimin, ketaatan kepada Allah harus disertai ketaatan kepada Rasulullah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, siapa menaati Allah dan Rasul, maka akan bersama orang-orang yang Allah anugerahi nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang lurus, syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di dalam sifat taat kepada Allah ada nilai positif yang dapat kita ambil. Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah sebagai imbalan atau jasa telah menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, hati merasa puas dan senang karena mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13. Selanjutnya, kita belajar bagaimana membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, berusaha melaksanakan sholat tepat waktu dengan berjamaah. Yang kedua, disiplin dalam segala hal, misalnya beribadah, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kelima, senantiasa ikhlas dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah kita belajarnya. Belajar tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih anak soleh-soleha. Nah, sekarang cobalah kalian tuliskan contoh taat kepada Allah yang pernah kamu lakukan dengan teman-temanmu atau keluargamu atau adik atau kakakmu. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.